Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8, materi tentang gerak pada benda dengan submateri GLB dan GLBB. Gerak pada benda. Materi hari ini tentang GLB dan GLBB. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui literasi materi, peserta didik mampu menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Persamaan yang kita gunakan untuk menghitung jarak pada GLB adalah S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier, melainkan kuadratik. Kita perhatikan rumusnya. Untuk mencari jarak pada GLBB adalah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, di mana V0 adalah kecepatan mula-mula dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2, T adalah waktu dengan satuan sekon, S adalah jarak tempuh atau perpindahan dengan satuan meter. Coba perhatikan gambar berikut. Contoh dari gerak lurus beraturan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu dan menempuh jarak tertentu sebesar S dalam waktu tertentu sebesar T. Secara matematis, hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan adalah jarak X sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan S per T, S adalah jarak dibagi waktu. Untuk menghitung waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Selanjutnya kalian perhatikan pergerakan mobil berikut. Mobil bergerak dengan kecepatan V. Mobil menempuh jarak X1 dalam waktu T1 dan menempuh X2 dalam waktu T2. Maka, kecepatan rata-rata dari mobil tersebut dapat kita hitung dengan rumus V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per waktu kedua dikurang waktu pertama. Sehingga V rata-rata adalah perubahan jarak per perubahan waktu. Kita lihat grafik hubungan antara V dan T pada GLB. Kita dapat menentukan nilai jarak pada grafik dengan menghitung luas daerah yang ada di bawah garis hubung antara V dan T. Selanjutnya, grafik hubungan jarak dan waktu. Garis miring menunjukkan kecepatan pada gerak tersebut. Untuk mencari percepatan rata-rata suatu gerak, kita dapat gunakan persamaan A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Sehingga percepatan A sama dengan perubahan kecepatan
dibagi dengan perubahan waktu, di mana V1 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, V2 adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya adalah grafik pada gerak lurus beraturan, di mana sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang tetap. Pada percobaan dengan tikar timer, titik-titik yang dihasilkan pada pitanya adalah seperti ini, di mana jarak antar titik adalah sama. Kita lihat, yang sama ini menunjukkan bahwa pita ini adalah pita pada gerak lurus beraturan. Selanjutnya, kita lihat grafik hubungan antara jarak atau S dengan waktu atau T, di mana ketika waktu sama dengan 5 sekon, maka jarak yang ditempuh sebesar 60. Dan ketika waktu sama dengan 10 sekon, jarak yang ditempuh adalah 120. Dan ketika waktu sama dengan 15 sekon, jarak yang ditempuh adalah sebesar 180. Ketika kita hubungkan titik-titik pertemuan antara waktu dan jarak tadi, maka akan terbentuk garis lurus yang linear. Garis lurus ini menunjukkan kecepatan pada gerak tersebut. Kemudian selanjutnya kita perhatikan grafik yang kedua adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Penunjukan pada grafik kecepatan terhadap waktu adalah garis lurus mendatar, karena kecepatannya tidak berubah, yakni sebesar 10 meter per detik. Selanjutnya, grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Karena pada GLB percepatan sama dengan 0, maka garis yang terbentuk adalah lurus mendatar. Dapat kita simpulkan gerak lurus beraturan, di mana benda bergerak dengan kecepatan yang tetap. Tidak ada perubahan kecepatan atau percepatannya sama dengan 0. Kalian perhatikan pelari berikut ini. Pelari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Setiap 1 sekon, pelari menempuh jarak 5 meter, di mana kalian perhatikan penambahan jaraknya adalah sebesar 5 meter. Kalian perhatikan di detik pertama jaraknya adalah 5. Selanjutnya 10 untuk detik kedua, 15, 20, 25, 30, maka penambahannya 5 meter setiap detik. Kita lihat contoh soal. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan A, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, kemudian jarak yang ditempuh setelah 5 sekon, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Diketahui tadi V sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanyakan, yang A, jarak S ketika waktunya adalah 4 sekon. Kemudian yang selanjutnya S ketika waktu sama dengan 5 sekon. Selanjutnya yang B, yang ditanya adalah waktu ketika diketahui jaraknya adalah 3 km. Sama dengan 3000 meter. Kita jawab, untuk T sama dengan 4 sekon, maka kita bisa menghitung jaraknya dengan mengalihkan kecepatan dan waktu. Kecepatan di soal adalah 15, dikalikan dengan waktunya adalah 4, maka hasilnya adalah 60. Kemudian untuk T 5 sekon, V tadi 15, kita kalikan waktunya 5, maka jaraknya adalah 75 meter. Selanjutnya untuk menjawab bagian B, waktu, kita dapat merubah dengan persamaan di atas, T sama dengan S per V.
S yang diketahui adalah 3000, kecepatannya 15, maka kita bagikan hasilnya adalah T 200 sekon. Jika kalian kesulitan untuk menghafal rumusnya, kalian bisa memahami konsepnya. Diketahui kecepatan tadi 15 meter per sekon, maka dia akan menempuh jarak 15 meter setiap detik. Dari detik ke 0 ke 1 jaraknya 15, dari detik ke 1 ke 2 jaraknya juga 15. Dari detik kedua ke detik ketiga jarak yang ditempuh juga 15, dan jarak dari detik ketiga dan keempat juga 15. Maka 15-nya ada 4 kali, maka kita kalikan 15 dengan 4, hasilnya adalah 60. Kemudian untuk yang waktunya 5 sekon, maka ia akan menempuh jarak 15 meter sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 75. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di samping. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A 4 sekon, B 10 sekon, C 1 menit. Kita lihat grafik ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Jika ada grafik V dan T seperti ini, dan grafiknya lurus garis mendatar seperti ini, maka V tetap sebesar 5 meter per sekon. Kita lihat grafiknya ketika T sama dengan 4 sekon, kecepatannya adalah 5. Kita diminta mencari jarak yang ditempuh dalam selang waktu tersebut. Begitu juga yang 10 sekon dan yang 1 menit kita diminta mencari jarak yang ditempuh. Mari kita selesaikan soal. Diketahui V sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh ketika T-nya sama dengan 4, T sama dengan 10 sekon, dan T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk T sama dengan 4 sekon, maka kita dapat menghitung jarak dengan 5 dikalikan dengan 4 sama dengan 20 meter. Untuk T sama dengan 10 sekon, jaraknya adalah 5 dikali dengan 10. 5 adalah kecepatan, 10 adalah waktu, maka 50 meter. Untuk T sama dengan 60 sekon, jaraknya dapat kita hitung dengan V kali T. V-nya 5, T-nya 60, maka hasilnya adalah 300 meter. Kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan membaca grafiknya. Untuk menentukan jarak, kita dapat menghitung luas dari daerah di bawah grafik yang terbentuk. Maka kita dapat menghitung dengan mengalihkan 5 dikali 4. Maka hasilnya adalah 20. Untuk grafik dari 0 sampai 10 detik, maka kita dapat menentukan jaraknya dengan menghitung luasnya, di mana 10 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 50 meter. Selanjutnya kita ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Kita perhatikan grafik pada gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat. Kalian lihat pada pita tiker-timer, jarak antar titik ketika GLBB dipercepat adalah semakin jauh. Kemudian, grafik jarak terhadap waktu yang terbentuk seperti ini. Selanjutnya, grafik hubungan kecepatan dan waktu, maka percepatan yang terbentuk adalah garis mendatar miring dari bawah ke atas. Kemudian grafik hubungan percepatan dan waktu, maka garis yang terbentuk adalah mendatar. Selanjutnya, rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan jarak adalah V0
kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk menentukan VT adalah V0 ditambah AT. Untuk mencari percepatan, rumusnya adalah V per V0 dibagi T. Selanjutnya, rumus yang terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi kalau untuk GLBB dipercepat, tandanya semuanya positif. Selanjutnya kita ke GLBB diperlambat. Kalian lihat penunjukan pada pita tikar timar, jarak antar titik semakin lama semakin dekat. Selanjutnya kita lihat grafik hubungan jarak dan waktu. Grafik yang terbentuk untuk percepatannya adalah seperti ini. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat terbentuk garis lurus dari atas ke bawah. Sedangkan untuk percepatan dan waktu, garis yang terbentuk adalah garis horizontal. Selanjutnya, kita lihat rumus yang digunakan. Rumusnya sama saja dengan GLBB dipercepat. Hanya tandanya di sini adalah negatif yang digunakan, menunjukkan bahwa gerak ini diperlambat. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Maka, diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon dan A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah jarak. Kita jawab, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 5 dikali T-nya 4, kemudian setengah dikalikan A-nya 6 dikali 4 kuadrat. 20 ditambah 3 dikali 16, maka 20 ditambah 48 sama dengan 68 meter. Soal selanjutnya, ada grafik, kalian perhatikan. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas. Hitunglah A. Percepatan benda, B. Jarak yang ditempuh. Silahkan kalian lihat grafiknya. Merupakan grafik hubungan V atau kecepatan dengan T atau waktu, di mana garis vertikal ini adalah garis yang menunjukkan besarnya kecepatan. Kecepatan awal adalah 2 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya adalah pada titik ini 12 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 5 sekon. Sehingga kita dapat menuliskan diketahui V0 sama dengan 2 meter per sekon, Vt sama dengan 12 meter per sekon, dan T adalah 5 sekon. Tanyakan, A adalah percepatan, B adalah jarak. Untuk menjawab bagian A, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan Vt dikurang V0. Vt adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. 12 dikurang 2 sama dengan 10 dibagikan dengan 5. Hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian jaraknya kita gunakan rumus V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0 2 kali 5 T-nya, kemudian ditambahkan setengah kali percepatannya 2 dikali waktunya 5 kuadrat, maka 10 ditambah 1 dikali 25, hasilnya adalah 10 ditambah 25, hasilnya adalah 35 meter. Kita juga dapat menentukan jarak dengan menggunakan rumus luas trapesium. Kalian lihat, grafik yang terbentuk adalah berbentuk bangun trapesium. Rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya yang pertama adalah 2, ini garis yang ini, kemudian yang selanjutnya adalah 12. Jadi sisi sejajarnya 2 dan 12. Maka kita tuliskan 2 ditambah 12 dikali 5. 5 ini adalah tingginya. Kalian lihat yang ini adalah tingginya. Sehingga 14 kali 5 dibagi 2. 70 bagi 2 hasilnya sama ya, 35 meter. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas ini termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak jatuh bebas memiliki kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. Persamaannya adalah H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Karena V0 sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 45 meter. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon, tentukan waktu yang diperlukan hingga menyentuh tanah. Kita lihat yang diketahui tinggi, maka H sama dengan 45 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu sampai tanah atau T. Penyelesaiannya H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. 45 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 45 sama dengan 5 dikali T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 9. Maka T sama dengan akar dari 9, yaitu 3 sekon. Kesimpulan pembelajaran hari ini, GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau percepatan sama dengan 0. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Evaluasi kita hari ini, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian jawab soal berikut. Dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian memahami apa itu GLB dan GLBB, serta mampu menyelesaikan soal evaluasi yang Ibu berikan. Yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.